Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Kembali lagi di Victorious Devotion, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan, membacanya, merenungkannya, dan sampai kepada mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang telah kami rasakan sampai detik ini. Terima kasih untuk kekuatan kemampuan di dalam kami melewati hari demi hari. Sebentar lagi Tuhan kami mau sama-sama membaca, kami sama-sama mau merenungkan, dan kami sama-sama mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus tuntun kami, mampukan kami untuk kami mengerti dengan tepat apa yang menjadi keinginan-Mu melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berjalan tepat seperti apa yang Kau inginkan. Berkati kami, urapi kami, pribadi lepas pribadi. Kami butuh kuasa dan pertolongan-Mu. Kami siap menerima dan menikmati berkat firman-Mu. Kami berucap syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bulan Mei tema kita adalah Walking in Christ-like Character. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema penguasaan diri dalam kehidupan sehari-hari. Akhir-akhir ini saya memiliki sebuah kegelisahan yang begitu luar biasa Bapak Ibu, dengan melihat berita baik di koran atau di sosial media di mana-mana pun ada. Kegelisahan yang membuat saya memiliki banyak pikiran. Ya, ada kenaikan dolar, kenaikan dolar, pelemahan rupiah, kebijakan Presiden Amerika yang begitu mencengangkan, lalu hal-hal lain lah di dalam dunia ini yang menggelisahkan hati dan pikiran saya. Saya mencoba untuk menganalisis, saya mencoba untuk mengantisipasi, mengatur strategi bagaimana untuk kedepannya, apa yang harus dilakukan. Sampai ke bawah mimpi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Sampai ke bawah mimpi, satu malam saya bermimpi, mimpinya sama seperti yang Yusuf mimpikan, tetapi dengan versi yang berbeda. Karena saking kepikirannya, karena saking meresponi yang berlebihan. Sampai di titik saya mendapatkan sebuah pengertian bahwa kita hidup bukan apa kata yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetapi kita hidup itu apa kata firman Tuhan, bukan apa kata yang terjadi atau apa yang akan terjadi. Nah, ini realita yang harus kita terima dalam kehidupan ini, bahwa kita hidup itu karena apa kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mau kita baca pada hari ini adalah 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Ini adalah yang firman Tuhan katakan. Dan inilah yang harus kita pegang. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kegelisahan, ketakutan yang menguasai pikiran saya, yang menguasai hati saya, dan menguasai kita semua, itu bukan dari Tuhan. Bukan, karena firman Tuhan dengan jelas. Saya akan tekankan bahwa kita hidup bukan apa kata orang lain, bukan kata apa yang terjadi, apa yang kita hadapi, tetapi apa kata firman Tuhan. 2 Timotius ini merupakan surat pastoral yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius, anak rohaninya. Surat yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan nasihat, yang sifatnya pribadi, menguatkan keimanan dari Timotius di dalam pelayanan pada saat dia menghadapi berbagai macam-macam penganiayaan, berbagai macam-macam tantangan yang dia hadapi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat per kata atau per bagian dari ayat tersebut. Ada kalimat bukan roh ketakutan. Wow, keren sekali nih Bapak Ibu. Jadi kalau sebaliknya, roh itu memberikan ketakutan, ada kegalauan, dan yang lain-lain yang sifatnya negatif, berarti itu bukan dari Tuhan. Ada kata delia, ya, bukan roh ketakutan. Ada menggunakan kata delias atau delia, yang artinya rasa takut bukan hanya takut yang biasa, tetapi takut yang merujuk kepada apa? Rasa takut yang melemahkan, menjadikan rasa pengecut,
atau kepanikan yang membuat seseorang sampai orang tersebut mundur dari Tuhan. Nah, ketakutan-ketakutan ini yang harus kita waspadai dan harus kita lihat di dalam diri kita. Sudahkah kita terjebak di dalam rasa takut itu sampai membuat kita mundur pada Tuhan, sampai kita dilemahkan? Jadi Rasul Paulus ingin Timotius dan kita semua mengerti bahwa ketakutan seperti itu bukan dari Tuhan. Kita lihat kalimat selanjutnya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Apapun kondisi yang akan kita hadapi atau yang sedang kita hadapi di masa-masa ini. Berbagai macam tokoh, ahli-ahli memprediksikan akan terjadi resesi, akan terjadi ini dan itu dalam berbagai macam aspek kehidupan, dalam berbagai macam keadaan, bahkan di negara kita ini. Sekali lagi, kita hidup bukan apa kata orang, bukan apa kata ahli-ahli, bukan kata apa para pemprediksi yang suka memprediksi masa depan, tetapi kita hidup dari apa kata firman Tuhan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita akan tetap memperoleh kekuatan saat keadaan mengerikan. Kita akan tetap memperoleh kekuatan saat segala sesuatu berusaha untuk melemahkan. Roh Kudus itu menghasilkan dunamis, kata kekuatan di situ. Kuasa. Kuasa yang memberikan dampak. Jadi kuasa di situ bukan hanya sekedar berbicara tentang jasmani. Bukan hanya sekedar dominasi orang lain atas orang lain. Tetapi kekuatan untuk apa? Untuk bertahan. Bertahan dalam apa? Menjalani berbagai macam penderitaan. Menjalani dari berbagai macam kesusahan. Teguh di dalam iman. Jadi kekuatan yang kita miliki atau yang kita dapat bukan kekuatan dari kita sendiri, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi pada saat kita mengetahui hal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjalan di dalam seperti karakternya Kristus. Ada penguasaan diri. Jadi pada saat kita menghadapi situasi-situasi yang mengerikan, ada sebuah penguasaan diri supaya kita tidak terjebak di dalam apa? Di dalam ketakutan, di dalam kengerian, di dalam kelemahan-kelemahan. Kita bisa menguasai diri. Kita bisa tenang walaupun di tengah badai. Kita tenang di tengah badai bukan berarti kitanya yang membuat tenang, tetapi karena kita tahu ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kuasa. Ada roh yang memberikan kita kemampuan, bukan roh ketakutan. Lalu selanjutnya, ada kata kasih. Kasih ilahi yang aktif. Jadi ini inisiatifnya Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang rela berkorban, bukan egoistik. Penguasaan diri di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, harus dilandasi dengan apa? Kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, sehingga kita tidak mudah terprovokasi. Reaksi kita, respon kita terhadap segala sesuatu tidak berlebihan. Sama seperti saya tadi, itu respon saya terlalu berlebihan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya sampai membuat pemetaan untuk melihat strategi apa yang bisa digunakan dan tindakan preventif apa yang harus saya perbuat kalau itu terjadi menimpa saya atau keluarga saya atau orang di sekitar saya. Ini kan berlebihan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, kita menjadi mengerti dan kita mampu mengendalikan diri. Ada ketertiban, semua menghasilkan ketertiban. Karena apa? Karena kita bergantung dan berharap pada Tuhan. Kita akan tertib. Kita tidak akan gerusa-gerusu. Pengendalian diri yang kita miliki menjadi tepat karena dasar kita tepat. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, melainkan Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan hal tersebut menjadi landasan kita untuk penguasaan diri kita. Amin. Buat firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita hidup sebagai orang percaya yang mencerminkan buah roh dalam diri kita. Memunculkan buah roh dalam diri kita, yaitu apa? Penguasaan diri. Sehingga karakter kita berjalan seperti karakternya Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami dikuatkan, kami dimampukan, kami diingatkan untuk kami menghadapi berbagai macam keadaan yang ada di hadapan kami ataupun yang akan terjadi.
Kami tidak tahu ke depannya akan seperti apa, tetapi hari ini kami mau hidup bukan apa karena kata orang, bukan apa karena kata ahli, bukan karena apa yang kami lihat, tetapi kami hidup oleh apa kata firman-Mu. Roh yang Kau berikan bukanlah roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, roh yang membangkitkan damai sejahtera, roh yang terus membangkitkan kasih dalam kehidupan kami. Kuatkan kami untuk kami tetap tenang dan kami bisa menguasai diri kami. Bukan karena kami kuat, tetapi karena Roh-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu dan seluruh orang yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Biarlah roh yang daripada Tuhan menguasai mereka semua. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa dengan ucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus di Victorious Devotion yang akan datang. Selamat hidup di dalam kuasa Roh Kudus dan hidup berkarakter seperti Kristus. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.